Presiden ini sekarang sedang merasa beliaulah yang ada di atas angin, yang tadi saya katakan, kekuasaan dia itu bulat, utuh, tidak terbagi-bagi, menguasai tiga trias politika itu, dan menguasai kekuasaan negara di bidang eksekutif ya, yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, TNI, intelijen dan sebagainya. Anda harus ingat ya, sekuat-kuatnya kekuasaan, bila rakyat menghendaki, saya menggunakan kalimat beliau juga ya, bila rakyat menghendaki, bisa aja dia jatuh atau menyatakan saya lengser. Kenapa demikian ya? Presiden Jokowi ini kan merasa dia bisa memerintahkan polisi, TNI dan sebagainya. Tapi Anda tahu, dia bukan komandan langsung, bukan panglima langsung yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan harus melalui panglima atau kepala staf angkatan darat atau siapapun ya. Nah, ini kan cuma ilusi kekuasaan aja. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Presiden itu kalau Anda lihat ya, kalau Anda mau jadi pengamat atau jadi wartawan yang investigatif reporting, Anda harus hitung berapa kali presiden ngomong begini dan kemudian adakah contending statement ya, atau pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang atau berlawanan satu sama lain. Presiden pernah mengatakan Gibran itu masih muda, nggak logis berpacu, nggak punya pengalaman, dan dia juga pasti nggak masuk karena itu kan batasnya 40 tahun. Ya nggak? Belum eligible pada saat itu ya? Tidak eligible ya to become a kandidat. Tapi Anda lihat belakangan ya. Terus kemudian Presiden juga katanya mau menggabungkan Ganjar dan Prabowo untuk maju ya. Dan itu ditolak oleh Mbak Mega katanya gitu kan. Terus kemudian siapa namanya nih, Erick Thohir ya, ditawar-tawarin, ayo maju-maju. Dan jawaban Erick pada saat itu, saya mau tapi itu kalau cocok sama saya gitu kan. Tapi kan Erick juga dulu ngomong gitu loh ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Tapi Anda lihat ya, masuklah kasus itu ke MK ya. Yang kemudian yang orang mempermasalahkan bukan persoalan batas umur. Kenapa kok ada tambahan frase? Ya, yang 40 tahun ditolak tapi ada frase pernah menduduki jabatan yang dia peroleh melalui pemilihan. Ya itu kan. Dan kemudian jabatannya itu pokoknya kepala daerah tanpa kemudian apakah itu gubernur, bupati atau wali kota. Makanya itu yang kemudian dua hakim konstitusi mengatakan kalau dia pernah menjadi gubernur atau sedang menjadi gubernur, fine. Bagaimana kemudian Pak Jokowi mengatakan itu kan urusan MK, tanya sama MK. Pertanyaan saya, kalau you Ketua Mahkamah Konstitusi dan saya Presiden Republik Indonesia, kita ngobrol nggak? Ya, jadi itu, ngobrol nggak antara kakak dan adik ipar? Ya, makanya kemudian kalau itu bukan keponakan, ya, Gibran, kalau misalnya di dalam pengusulan gugatan itu tidak ada nama Gibran, diloloskan nggak oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, itu ya. Makanya jangan kaget orang kemudian mengatakan ini bukan lagi Mahkamah Konstitusi, tapi ini Mahkamah Keluarga. Ya, can you imagine ya kalau sebuah mahkamah yang kita agung-agungkan itu yang harus menilai apakah sebuah undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi, tapi kemudian digunakan untuk memutuskan sesuatu yang harusnya bukan menjadi otoritas Mahkamah Konstitusi. Ya, persoalan ini kan harusnya melalui undang-undang. Itu yang disebut dengan open legal policy. Ini saya bukan ahli hukum tata negara, tapi kami belajar politik Indonesia, belajar hubungan internasional, kita harus tahu hukum juga. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Apakah kemudian ini yang ngomong kayak saya ngomong, kemudian nanti Mas Gunawan Muhammad sore ini juga nanti ngomong juga gitu di Rosi kan, atau kemudian Butet Ketarajasa juga ngomong banyak ya, dan kami di-blame seakan-akan wah ini kok para Jokowers kok menjadi orang yang anti ya. Kita tidak pernah anti seseorang menjadi siapa asal melalui cara-cara yang legal ya, tidak melanggar konstitusi, tidak mengobrak-abrik aturan ya, dan kemudian ada kata penutup lainnya adalah bahwa bapaknya tidak sedang menjabat Presiden Republik Indonesia. Gibran itu masuk menjadi calon wakil presiden ya, itu melalui polling nggak? Tidak. Melalui Kongres Rakyat nggak? Ya. Dulu di Indonesia pernah ada Kongres Partai Konvensi Nasional Partai Demokrat melalui calon presiden, wakil presiden. Itu sebenarnya peletakan dasarnya cukup baik. Di Amerika, sebelum Anda misalnya menjadi calon dari Partai Demokrat atau Partai Republik, Anda mesti keliling negara bagian ya, dan kemudian dipilih oleh pengurus-pengurus di daerah, atau kemudian rakyat juga bisa memberikan suaranya melalui partai itu. Terjadi proses seperti itu nggak? Proses menjadi calon presiden dan wakil presiden itu kan di Indonesia sangat elitis. Benar nggak? Dan saya juga ingin ingin memberikan pelajaran pada teman-teman anak muda yang mengatakan saya nggak mikirin partai. Saya ingin kalau dia orang pintar, jadi kan ya udah deh ini. Sekarang pertanyaan saya, aturan di Republik ini, Anda bisa menjadi anggota parlemen itu bisa nggak tanpa melalui
tanpa partai? Bisa. Untuk menjadi presiden bisa nggak? Nggak bisa. Langsung lenggang kangkung tanpa partai? Karena kan undang-undangnya mengatakan calon presiden ya, bahkan itu dalam konstitusi negara dikatakan Anda harus melalui atau diusulkan oleh partai politik. Ya. Itu ya. Nah, itu kalau menjawab pertanyaan Anda ya, ya begitu. Pertanyaan saya, dia diusulkan oleh rakyat atau enggak? Ya. Dan kemudian kalau dikatakan dipilih oleh rakyat, pertanyaannya ini playing field-nya itu, ya, lapangan tempat bermain itu equal nggak atau selevel nggak? Ya, selevel nggak? Kenapa? Karena buat kami itu tidak selevel. Kenapa? Ya, itu yang kata misalnya teman saya lah ya, Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara mengatakan, gimana kalau kemudian race-nya itu, ya, pertandingannya itu atau perlombanya itu si Prabowo sama Gibran udah di sini, kemudian yang lainnya masih di bawah, startnya beda ya. Kemudian alat untuk mendapatkan suaranya itu beda ya. Kenapa demikian? Seorang presiden itu pasti memiliki sumber daya kekuasaan yang melimpah ya. Bisa dari uang yang nyumbang-nyumbang pada dia, bisa dari aparatur negara, aparatur sipil negara, TNI, Polri, intelijen dan sebagainya ya. Makanya saya cuma bisa menghimbau kepada aparat-aparat negara tersebut ya, bahwa ingat ya, Anda dipersenjatai, Anda diberikan alat ya, Anda digaji, Anda mendapatkan tunjangan fungsional dan sebagainya melalui uang rakyat, pajak rakyat. Bukan yang namanya Jokowi yang membayar gaji Anda, bukan Jokowi yang membayar peralatan tempur Anda, bukan Jokowi yang memberikan kemudian tunjangan-tunjangan itu. Hasil dari uang rakyat dan juga hasil dari penjualan sumber daya alam Indonesia, hasil ekspor dan sebagainya dan sebagainya. Nah, harusnya rakyat ini juga terbuka ya, termasuk generasi Z dan milenial itu terbuka matanya. Apakah kemudian pencalonan Gibran itu benar-benar equal? Ya. Anda lah, siapa tadi namanya? Tito. Ya. Kamu bisa nggak besok tuh mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden ya? Kalau bapakmu itu bukan presiden. Nah, siapa yang akan menilai dia tiba-tiba kamu langsung diterima oleh Partai Golkar dan 2 hari kemudian menjadi calon wakil presiden? Itu kan berarti dia ada privilege ya, privilege sebagai anak presiden ya. Itu. Kalau misalnya Anda berjualan atau berbisnis ya, kalau Anda orang biasa ya, Anda ya dapat modal dari mana ya? Tapi anak presiden kan bisa mendapatkan investasi yang auzubillah min zalik gedenya itu, yaitu dari berbagai sumber kan. Adakah kemudian kesetaraan itu? Ya, ini pada anak muda ya, dan anak muda yang juga berkarir, saya mau jawab tanya sama dia, apakah Anda memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak presiden untuk menjadi misalnya penguasa di daerah atau kemudian sekarang menjadi calon penguasa di tingkat pusat gitu. Nah, kalau itu kemudian tidak equal ya, tidak ada equality before the law, tidak ada kesamarataan kesejajaran depan hukum, yaitu Anda bisa tahu bahwa ini pasti ada hak-hak privilege yang luar biasa. Gitu. Jadi itu yang harus disadari. Partai Golkar itu adalah partai yang boleh dikatakan tertua ya untuk saat ini ya, dibandingkan partai yang lain ya, dan punya suatu merit system yang udah sangat complicated ya. Ahmad Doli yang dari Golkar itu. Saya yakin ya, ketika dia membacakan bahwa Gibran dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari Partai Golkar, pasti dalam hati dia sedih. Gue jadi anggota Partai Golkar, jadi wakil ketua Partai Golkar, berapa tahun gue nih berdarah-darah gitu kan. Berapa tahun gue ngikutin pendidikan kader Golkar atau pendidikan politik dari tingkatan yang paling bawah, kemudian middle ranking official, kemudian sampai yang paling tinggi gitu kan. Tiba-tiba of the blue ya gitu kan, entah datang dari kayangan, tiba-tiba muncul nama anak presiden menghancurkan seluruhnya. Rusak kan sistem merit di dalam Partai Golkar ya. Rusak juga sistem merit di dalam partai-partai lain. Rusak juga dialog-dialog di antara pendukung Prabowo itu ya, yang untuk menentukan siapa calon presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Calon wakil presiden, sorry. Nah, jadi itu anak dari orang biasa ya, tanpa embel-embel jabatan, baik itu jabatan bapaknya jenderal, bapaknya menteri, bapaknya pernah atau sedang wakil presiden, bapaknya sedang menjadi presiden, bisa nggak ya anak-anak muda itu yang tadi saya katakan berkarir dari bawah menjadi anggota partai, menjadi kemudian pengurus partai atau menjadi petugas partai, tiba-tiba langsung dalam 2 hari tanpa melalui proses kaderisasi langsung menjadi calon wakil presiden ya. Ini saya mengatakan juga gini, Pak Jokowi selalu mengatakan ojo ke susu, ya. Ojo gerusa-gerusu, ya, kepada calon mendukung. Nah, sekarang saya juga balikin kepada Pak Presiden, ya. Kenapa sih Anda kok ke susu, gerusa-gerusu untuk menjadikan Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo? Buat saya di kepala dia memang inilah waktu yang paling tepat, karena dia hanya bisa menjadi calon wakil presiden dan nanti terpilih menjadi wakil presiden ketika saya sedang berkuasa. Karena Presiden SBY
mau naikin AHY aja menjadi gubernur DKI Jakarta aja nggak berhasil. Belum berhasil, ya. Karena dia udah bukan lagi presiden, Ya. gitu kan. Janganlah kemudian teman-teman generasi muda ya berpikiran naif ya, seakan-akan dia mewakili anak muda. Oke. Kalau mewakili anak muda, kenapa kok anak muda yang lain itu tidak mendapatkan kesempatan? Ini saya ngomong terus terang. Anda baca laporan Ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Lembaga itu baru aja mengeluarkan suatu tulisan, ya, salah seorang penulisnya itu dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengatakan it is highly likely, ya, ada suatu kemungkinan besar Indonesia pada 2045 tidak akan menjadi negara yang ekonomi maju. Oh, Ya. Indonesia Kita masih akan jauh keluar ya? dari apa tuh middle income trap ya gitu ya. Kenapa demikian? Satu, dia bilang ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stagnan, sama angkanya paling tinggi 5,3. Ya. Sementara negara lain paling kecil itu 6% ya. Paling rendah itu 6% untuk bisa keluar dari middle income trap gitu ya. Faktor kedua, bahwa kita tidak memiliki sumber daya manusia ya yang kemudian kompeten untuk bisa menggerakkan apa yang disebut dengan ekonomi ya, termasuk juga ekonomi kreatif. Nah, kemudian yang lain lagi ya. Anda baca data, tadi saya ngomong pakai data nih ya. Anda lihat ya. Yes, Prof. Apakah Gini rasio, koefisien Gini ya, di perkotaan, di pedesaan itu kemudian sekarang naik atau enggak? Pada tahun 2020 itu kalau nggak salah masih yang di perkotaan di bawah 0,4 ya, 0,40. Sekarang kalau nggak salah di perkotaan itu sudah di atas 0,4. Berarti kesenjangan pendapatan, ketimpangan di perkotaan makin tinggi. Ya. Di pedesaan itu kayaknya masih ini, karena itu kalau nggak salah angkanya masih 0,3 sekian gitu ya. Tapi kalau Anda jumlahkan dua itu dibagi dua, itu angkanya juga kayaknya masih di atas 0,4. Sementara kata ekonom, kalau terjadi di atas 0,4 Gini rasio atau koefisien Gini itu, ini akan memudahkan namanya generasi muda ya, itu akan timbul yang apa disebut dengan demand yang begitu tinggi ya. Harapan gini, di sini ya seperti waktu kita menjelang jatuhnya Soeharto itu, disinilah terjadi yang apa yang disebut dengan revolusi harapan-harapan yang meningkat ya. Dan kalau itu nggak terpenuhi, Anda tahu ya, kalau parlemen nggak bisa menyerap aspirasi mereka, parlemen juga tidak bisa mendelegasikan atau memperjuangkan aspirasi mereka, apa yang terjadi dalam politik ketika namanya demokrasi formal di parlemen itu nggak jalan, yang terjadi apa? Parlemen jalanan, benar nggak? Ya. Anda tahu apa yang dilakukan oleh presiden sekarang? Dia hanya memberikan ikan, bukan memberikan kail. Apa yang saya katakan ya? Anda lihat, dia janji pokoknya nanti begitu uang turun mulai Desember, ya, Anda akan mendapatkan bantuan langsung tunai Rp400.000 per bulan, benar nggak? Ya. Akan mendapatkan bantuan beras sekian kilogram per keluarga. Apa artinya itu? Anda tahu untuk itu dia mengimpor beras dari berbagai negara. Yang nanti Anda lihat angkanya, auzubillah min zalik ya, itu kalau nggak salah puluhan triliun rupiah ya. Dan Anda tahu kalau udah begini, bukan mustahil rakyat yang di grassroots people akan melihat, oh hebat nih Jokowi, masih ini nih, PS interkelas nih kan. Ini kan juga bagian dari kampanye menjelang pemilu 14 Februari 2024 ini. Sementara yang bukan berada di pemerintahan, ya dari mana duitnya kan? Jadi itu ya. Jadi kenapa kemudian kok baru keluar Desember ya? Kalau 2 bulan aja tuh udah mepet, paling nggak mepet pada pemilu. Presiden ini sekarang sedang merasa beliaulah yang ada di atas angin, yang tadi saya katakan, kekuasaan dia itu bulat utuh, tidak terbagi-bagi, menguasai 3 trias politika itu, dan menguasai kekuasaan negara di bidang eksekutif ya, yang saya katakan itu adalah dia menguasai ASN, polisi, TNI, intelijen dan sebagainya. Anda harus ingat ya, sekuat-kuatnya kekuasaan, bila rakyat menghendaki, saya menggunakan kalimat beliau juga ya, bila rakyat menghendaki, bisa aja dia jatuh atau menyatakan saya lengser. Kenapa demikian ya? Presiden Jokowi ini kan merasa dia bisa memerintahkan polisi, TNI dan sebagainya. Tapi Anda tahu, dia bukan komandan langsung, bukan panglima langsung yang kemudian bisa memberikan komando kepada institusi-institusi ini. Kan harus melalui panglima atau kepala staf angkatan darat atau siapapun ya. Nah, ini kan cuma ilusi kekuasaan aja ya. Anda tahu ya, dia menguasai TNI. Ini ya, kalau yang sekarang nih, kalau nanti panglimanya ganti, KSAD-nya ganti, ini kan cuma baru berapa bulan menjelang pemilu, ya. Dibandingkan Soeharto yang udah menguasai institusi TNI selama 32 tahun,
ya, atau taruhlah dia menguasai TNI Polri selama 10 tahun, Pak Harto yang 32 tahun aja akhirnya bisa lengser. Akibat dari apa? Karena memang tadi saya katakan desakan dari rakyat udah demikian besar, keadaan ekonomi Indonesia juga sedemikian parah, ya. Kayak sekarang nih rupiah udah anjlok, indeks harga saham gabungan udah merah, ya. Termasuk saya juga rugi banyak. Yang punya duit banyak rugi, yang punya duit dikit juga rugi, ya. Apalagi rakyat kecil yang tidak punya kapasitas ekonomi untuk hidup dalam situasi yang makin parah ini. Jadi itu aja. Saya nggak mendorong ke arah sana. Saya cuma ingin mengatakan bahwa akhirnya yang namanya ABRI dulu, ya, itu akhirnya dia give up untuk menjaga penguasa dan kemudian mereka menyatu dengan rakyat dan terjadilah peristiwa 98 itu, ya. Maksud saya pada titik yang paling buruk yang namanya Tentara Nasional Indonesia, yang namanya Polri, yang namanya aparat birokrasi pasti lebih memilih menyatu dengan rakyat dibandingkan menyatu dengan penguasa yang tinggal 1 tahun lagi berkuasa di Republik ini. Jadi itu pilihan-pilihan yang pastinya diambil oleh aparat negara yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya, dan tidak ingin Republik ini juga menjadi semi kerajaan.